Bapak Narawardaya. Kemudian ini Mas turun dikit. Mas Rafi. Hari ini Pak Farhat sedang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kayaknya dia kena macet nggak sampai sini nih. Sama Mas Agus dan lain-lain sedang di Polda Metro Jaya. Hari ini saya kira itu undangannya adalah untuk mencari titik temu dan ada penyelesaian. Ternyata dia ada debat kesana kemari. Nah, mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan bahwa permintaan kami, kalau memang mereka ingin kasusnya cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhat ya, kantor Farhat sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan akan diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening Yayasan Mbak Novi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu sudah tanggal 26 Oktober kantor Farhat melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Gitu aja ya. Bang, berarti belum temu titik temu ya Bang hari ini? Belum titik temu. Tapi pihak sana mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka, itu ada 2 lembar. Akan kami pelajari di kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa. Apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya kan sama. Tapi kan uangnya tetap di yayasan dia. Enggak, dibilangnya di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu di mana Bang? Pihak ketiga. Pihak ketiga itu artinya bukan rekening bersama. Iya betul. Sampaikan bukan rekening bersama, ya. lalu audit bersama. Ya. Betul. Tapi harus diketahui, kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Mbak Novi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan lebih lanjut. Abang izin untuk pemindahan sendiri kan dari niatnya Agus ke Novi bukan? Bukan. Itu atas permintaan Novi. Soalnya Atas tadi bilang permintaan Novi soalnya itu cuma makanya kita masukin laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau, akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, adalah Mbak Novi hanya pengen melihat mutasi kan, ada ingin melihat mutasi, ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti yang nyuruh itu pihak Novi? Iya. Yang tanda tangan siapa Bang? Kenapa? Yang tanda tangan untuk pemindahan siapa Bang? Tanda tangan pemindahan. Ya, Agus dong. Yang menyuruh Sopo. Yang menyuruh Sopo kan. Kemudian disuruh antri sama Novi. Tadinya awalnya minta untuk melihat mutasi, ya mutasi saja. Tapi ternyata itu adalah pemindahan dana. Dan adanya pun ancaman di WhatsApp dari Mbak Novi kepada sepupunya Agus. Emang kalau dilaporin ke Dinsos yang ditakutkan pihak Agus apa Bang? Kan merasa takut dilaporin Namanya ke Dinsos. Agus, kita harus mengetahui kan Mas, harus mengetahui apa namanya pengetahuan Agus tentang hukum itu seperti apa. Yang namanya orang awam tentang hukum ditakut-takutin ya pasti dia mengikuti, kan seperti itu. Tapi tadi dijelasin juga oleh Mas Rafi karena kasus ancaman itu menurut dia tidak ke arah situ kan Pak? Ya nggak mungkin, iya tadi dijawab arah positif, nggak mungkin terjadi. Kami viralkan, masalah positif pasti negatif kan, diksinya diksi negatif. Soalnya setelah itu baru dipindah uangnya. Nggak masuk akal kalau itu arahnya positif. Kalau nggak hari ini saya laporan ke Dinsos dan kami viralkan, masuk positif itu arahnya. Kita bisa merasa ya. Dan Agus ini kondisinya dalam kondisi sakit, oleh buta permanen, hanya bisa melihat kabut, tidak bisa melihat benda ke saya ke Anda, nggak bisa. Hanya bayangan aja. Kita susah berbicara ya Pak. Ya. Jelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya hari ini belum ketemu. Ini Agus kemarin kan pemeriksaan sudah disampaikan kan. Nah,
Lihat matanya Agus nih, lihat. Tuh. Tapi sekarang memang mau difokuskan dulu untuk kesehatannya Agus. Oh, kita tetap fokus pada kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Keuangannya tetap dari Bank Yayasan atau dari kemarin sempat bilang dari Bank Krisna. Pribadi. Bang Krisna Oh, yang mungkin. kemarin udah dari Bang Krisna kalau yang kemarin. Ya, Kalau yang tanggal 20 besok, ya nanti dibahas sama Pak Farhat mungkin ya. Bang, berarti nggak jadi menyerahkan duit bang si Nggak. Novinya? Nggak ada. Padahal itu yang kami harapkan. Kenapa bang? Saya itu tadi mengusulkan tadi loh, dia mau apa? Kita itu ngelola bareng kira-kira gitulah. Ya, tapi itu kan nggak bisa transparan kan, kasihan Agus kan. Jadi kita kan nggak tahu juga berapa uang yang masuk ke rekeningnya Yayasan Banovi. Sampai belum saat tahu. ini kita nggak tahu transparan secara real berapa yang masuk. Nah itu akan dibuka nggak bang? Banyak Banovi. Nanti kecewa ya bang? Pokoknya kalau uang belum berpindah ke Agus, Ya. masalah tetap ada. Bang, untuk jawaban pihak ketiga ini mungkin kapan bang mungkin akan diobrolin? Bang Farhat yang ngomong Nanti nggak akan kita selesai katanya. Kenapa? Tadi kalau Bang Farhat ngomong sendiri nggak akan selesai katanya. Satu-satu. Sama aja Biasa prinsipnya. modal gimana, Mas? Wong jawaban Mas Sorat kita bacakan kok tadi. Iya. Tapi untuk pertemuan sekarang sudah cukup Kalau Agus puas kan untuk sudah jawaban. transparan terkait dengan donasi yang masuk ke dia. Bahwa intinya Bang, pihak Banovi kan pengen yayasan diaudit, nah itu gimana yang diaudit, jadi apa enggak mungkin? itu Nggak salah ada, satu nggak ada kami. pembicaraan Maksudnya kita ingin mereka diaudit. Iya, itu Ya, gimana? kita tahu kan mutasi Nggak ada seperti apa. pembahasan dari mereka, nggak ada. Bang, berarti kecewa ya bang hari ini bang? Iya. Tapi mungkin alasannya karena kami diundang nih mas, gini kami diundang dan di undangannya pun jelas mencari solusi terbaik untuk kesembuhan Agus gitu loh. Ini dibahas dari awal dia udah kemana-mana, permasalahan terus yang dibahas. Ya kan sampai saya patahkan tadi udah kita cari solusi terbaik, terus masih dibahas lagi permasalahan. Wah, gimana coba? Kami tidak puas, Balas-balasan. tidak puas Mas Raffi dengan Ya kurang puas alhamdulillah. Memang di Artinya masyarakat dapat solusi, Bang, begini hari loh, ini, Bang. ada stigma di masyarakat. Kalau orang dibantu itu selalu baik, selalu dia diuntungkan, selalu niatnya tuh baik. Tapi mohon maaf ya, saya tadi ngomong ke mereka, katanya mereka mendapat informasi tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap uang Agus. Saya pun ngomong, kami pun juga menerima banyak informasi tentang Yayasan Novi. Saya sampaikan tadi, kasus-kasusnya apa, bekas-bekas temannya saya temui di berbagai kota dan mereka melaporkan, dan itulah yang saya bilang niatnya baik belum tentu dilakukan dengan baik, itu dugaan. Makanya harus transparan. Selama uangnya belum kembali ke Agus, ini kan rekeningnya Agus mau coba diambil ke yayasan, hukumnya bagaimana itu? Bang, bisa dikatakan pembohongan publik bang. Soalnya mereka mengatakan akan membangun. Itu kata Anda. Ya, itu Kan saya tanya bang. itu kata Anda. Sebenarnya keinginannya apa? Oke. Bang Rafli keinginannya apa sebenarnya? Keinginannya hari ini sebenarnya apa? Ya kalau kami kan harapan kami kan ya dana yang masuk ke Agus ya balik lagi ke Agus. Kembali ke Agus. Dari Agus ambil mereka kembalikan ke Adanya Agus. transparansi dana yang masuk ke Yayasan Banovi. berarti menolak penawaran Ya Novi kan? soal dibilang Oh, kita nggak pihak bisa ketiga. jawab soal menolak, kita harus klarifikasi lagi sama tim. Kira-kira berapa bang waktunya? Iya, berapa lama? Mungkin Berapa lama untuk Yang pasti nggak sampai 1 tahun. Iya. Iya, mungkin due date-nya